Kita akan teruskan renungan firman Tuhan kita, khotbah serial dari kitab Daniel. Hari ini kita akan membaca Daniel 4 ayat 19 sampai 33. Saya beri judul Daniel menjelaskan mimpi Nebukadnezar. Mari kita baca bersama-sama Daniel 4 mulai 19 sampai 33. Agak panjang sedikit tapi kita nikmati firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Beltsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan dia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu,
dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukannya. Suatu kali saudara, ada seminar tentang suami istri. Si pembicara di seminar itu menganjurkan kepada semua peserta. Katanya untuk mengharmoniskan hubungan kasih sayang antara suami istri, dia usulkan bahwa sang istri harus memeluk suaminya sebelum suaminya pergi bekerja tiap pagi. Ada yang begitu gak? Gak ada. Dia katakan dengan istri memeluk suaminya setiap pagi itu akan menambah rasa kasih sayang dan keharmonisan. Lalu ada seorang peserta wanita, dia tanya, "Pak, peluknya berapa lama?" Lalu si penceramah bilang, "Makin lama makin bagus. Semakin lama engkau memeluknya akan menambah kemesraan dan keharmonisan itu." Lalu ibu itu bilang, "Pak, saya kok kurang setuju dengan teori Bapak ya." Loh, kenapa tidak setuju? Memangnya apa yang terjadi? Pak, terus terang, setiap pagi saya memeluk suami saya 1 jam sebelum dia kerja. Dan pulang kerja saya memeluknya 2 jam. Wow, kata penceramah, itu super sekali. Hebat. Lama sekali ibu memeluknya. Lalu penceramah bilang, "Kok bisa demikian?" Soalnya Pak, saya dan suami saya itu setiap pagi pergi bekerja naik sepeda motor. Saudara, ini humor sindiran. Bahwa pelukan seorang wanita kepada suaminya belum tentu menambah keharmonisan dan kemesraan. Justru bagi si ibu itu menambah apa? Kebosanan, kejenuhan, kelelahan. Sebab tiap hari dia harus peluk itu suami 1 jam, pulangnya macet, peluk 2 jam. Kunci daripada kasih yang sejati itu adalah relasi hati ke hati yang semakin akrab. Bukan kepalsuan atau sesuatu yang ditunjukkan secara lahiriah. Itu yang terjadi pada Daniel. Ketika kita membaca ayat di atas, kita dapat merasakan bahwa Daniel dan Nebukadnezar ada sebuah relasi yang baik. Ada relasi yang akrab. Rupanya Daniel mengasihi Nebukadnezar sebagai seorang pimpinan orang bijak di Babel. Dan raja pun mengasihi Daniel. Itu sebabnya ketika Daniel ditanya soal makna mimpi ini, dia sulit ngomongnya. Aduh, ini susah sekali. Sebab Daniel tahu ini maknanya adalah hukuman berat bagi sang raja. Jadi dia jadi bingung. Istilah berdiri di situ gak ada dalam bahasa asli. Cuma istilah terbangun, terdiam. Daniel gelisah hatinya. Dia gak berani ngomong. Apa makna itu? Dan Raja Nebukadnezar rupanya tahu dan dia simpati. Dia bilang, "Gak apa-apa Daniel," bahasa sehari-hari ya. "Ngomong aja, ya kan? Kamu kan kawanku, ya sudah ngomong. Apa sih maknanya? Gak usah gelisah." Daniel masih simpati. Dia bilang, "Raja, kalau boleh pengandaian. Kalau boleh biarlah makna mimpi itu untuk musuhnya raja. Ditimpahkan kepada seterumu saja." Dia masih sungkan. Sebab mereka punya relasi yang baik. Tapi karena ini adalah perintah yang maha tinggi, yaitu Tuhan yang maha kuasa, Daniel harus taat untuk menjelaskannya. Ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya melebihi hubungan manusia. Mengerti gak saudara?
Kalau saudara harus memilih antara manusia dan Tuhan, siapa saudara pilih? Relasi dengan Tuhan jauh lebih penting dari relasi dengan manusia. Itu sebabnya Daniel akhirnya dia memberanikan diri dan dia menceritakan keputusan yang maha tinggi. Tuhan yang maha kuasa yang tidak bisa ditawar itu. Mau gak mau akhirnya Daniel menceritakan makna mimpi aneh dari Nebukadnezar. Apa maknanya? Ada dua hal saudara. Yang pertama adalah peringatan. Peringatan terhadap keangkuhan Nebukadnezar. Allah yang maha kuasa tahu bahwa Nebukadnezar suatu hari akan menjadi besar. Kuasanya akan sampai seperti di langit dan dia menguasai seluruh permukaan bumi. Seperti pohon itu. Pohon yang disimbolkan itu adalah pohon tinggi seperti kesuksesan kejayaan Nebukadnezar. Itu simbol dari Nebukadnezar. Dan Tuhan tahu bahwa Nebukadnezar akan menjadi sombong karena itu. Jadi melalui mimpi ini Tuhan memberi peringatan. Peringatan bahwa kesombongan Nebukadnezar akan menerima hukuman. Kalau dia tidak berubah, maka akan ada keputusan dari Yang Maha Tinggi untuk menebang pohon itu. Tidak lagi menjadi berkat untuk manusia, seperti pohon menjadi berkat untuk burung-burung dan binatang-binatang. Peringatan yang sangat keras bahwa orang yang tinggi dan menyombongkan dirinya, yang menganggap dirinya adalah segala sesuatu dan melupakan otoritas dan kedaulatan Tuhan, pasti akan menerima hukuman Tuhan yang setimpal. Jadi bagian pertama yang dijelaskan oleh Daniel itu adalah sebuah peringatan. Hati-hati rajaku. Itu sebabnya ayat ke-27 Daniel bilang, aku menasihati raja. Aku menasihati engkau supaya kamu segera bertobat. Tinggalkan kesombonganmu karena engkau tidak berbelas kasihan kepada manusia. Engkau menganggap engkau adalah segala-galanya. Ketika engkau menganggap engkau everything, pada saat itu engkau akan diubah menjadi nothing. Itu peringatan yang keras. Itu sebabnya Daniel bilang, bertobat, aku menasihati raja. Sebab Tuhanku itu maha pengasih. Kalau engkau berubah, Tuhan itu akan berubah. Tuhan itu bukan programmer, bukan blueprint yang gak bisa berubah. Tuhan tidak berubah dalam sifat-sifatnya, tapi dia bisa berubah dalam keputusannya. Amin. Itu sebabnya Daniel memberi nasihat itu. Saya harap engkau melakukan keadilan dan kebaikan dan kebenaran. Ini prinsip rohani, saudaraku, yang tidak bisa ditawar. Prinsip rohani ini tidak berubah sebab ini firman Tuhan. Barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Barang siapa yang menganggap dirinya segala sesuatu akan dibuat menjadi tidak ada apa-apanya. Tapi barang siapa yang bertobat dari kesalahannya, dia akan diampuni, diberikan sukacita pengampunan, diberikan damai sejahtera sorgawi. Itulah kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Itu sebabnya Daniel mengatakan, supaya kebahagiaan Tuanku dapat dilanjutkan. Ada sebuah cerita katanya di Texas, suatu kali ada polisi yang mengejar seorang perampok dan juga penjual narkoba yang cukup besar, namanya Jose Rafares. Dia dikejar masuk ke perbatasan Meksiko. Dan setelah menyelidik, rupanya polisi mendengar si penjahat atau perampok itu ada di sebuah bar di perbatasan. Lalu dia masuk ke bar itu, polisinya tanya kepada pelayan bar, kamu tahu gak ada seorang yang bernama Jose Rafares? Lalu pelayan mengatakan, itu yang duduk paling ujung. Itu yang duduk sendirian di ujung, itulah dia. Polisi mengatakan, iya aku akan menangkapnya.
dan meminta pertanggungjawab. Pelayan bar bilang, Pak, tapi dia gak bisa bahasa Inggris. Lalu polisi bilang, kenapa kamu tidak jadi penerjemah saya? Ayo kita ke sana. Lalu mereka berdua mendekati penjahat itu. Dan polisi hanya bertanya, apakah Anda bernama Jose Rafares? Lalu penerjemahnya menerjemahkan bahasa Meksiko. Apakah engkau bernama Jose Rafares? Penjahat bilang, ya nama saya Jose Rafares. Ada apa? Ada apa? Ditanya ke polisi. Polisi bilang, tidak usah saya jelaskan, kamu telah mengambil uang negara Amerika, berapa juta dolar. Dan saya hari ini ingin kamu menyebutkan di mana kamu simpan uang itu. Dan kamu harus mengembalikan kepada negara. Dan saya akan membebaskan kamu. Lalu diceritakan lagi dalam bahasa Meksiko. Kamu mengambil uang negara bla bla bla, mau kembalikan enggak? Saya datang untuk meminta kembali, dijelaskan. Bagaimana kalau tidak kembalikan? Bagaimana kalau tidak kembalikan? Kalau kamu tidak kembalikan, hari ini saya akan menembakmu dan membunuhmu bila perlu di tempat ini. Lalu diceritakan kepada si penjahat juga. Kalau kamu tidak kembalikan, kamu akan ditembak di tempat. Lalu penjahat itu mengatakan, oke, saya akan kembalikan uang itu, lokasinya kamu keluar dari bar, belok kanan, kira-kira 1 mil, di situ ada sebuah pohon besar, jarak dari pohon itu kira-kira 3 meter, kamu gali di situ, 2 feet, di situ ada sebuah pintu. Turun ke dalam, itu semua adalah tempatku menyimpan hartaku. Silakan ambil berapa saja kamu mau, ya. Dan kamu lepaskan aku. Jadi sekarang giliran penerjemah menjelaskan. Si pelayan bar setelah mendengar semua itu, dia lalu menerjemahkan. Dia pikir sebentar. Kalau saudara mau terjemah apa ya? Saudara menjelaskan apa ke polisi? Kalau dengar seperti itu. Penterjemah si pelayan bar menerjemahkan, Pak, saya tidak mau kembalikan. Kalau engkau mau bunuh saya, tembak saya, silakan tembak. Saya siap mati di tempat. Sudah ngerti gak? Humor sindiran ini ngerti gak? Di dalam diri manusia ada sebuah kecenderungan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran sendiri, mengerti? Kedagingan kita ada sebuah kecenderungan untuk mengajak kita mengambil keputusan sesuai dengan nafsu kedagingan yang ingin melawan Tuhan. Saudara masih ingat apa hukum pertama dan hukum satu-satu yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Kejadian pasal 2 ayat 17. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon di taman ini kamu boleh makan. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Cuma satu hukum. Kalau umat manusia, Adam dan Hawa dan seluruh manusia mau mentaati hanya satu hukum dari Tuhan, dunia aman, dunia tenang, dunia damai, dunia sukacita. Mengerti? Tapi karena manusia melanggar satu hukum, hari ini kita membutuhkan ribuan hukum untuk membuat manusia lebih baik. Dan itu pun gagal. Saudara nangkap? Apa maksudnya ketika Tuhan mengatakan jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat? Tuhan cuma bilang, kamu jangan bikin keputusan sendiri. Mengambil keputusan sesuai keinginanmu. Jangan kamu menganggap benar dan salah sesuai definisimu, pengetahuanmu. Jangan ikuti definisi saya.
Kebenaran itu apa? Hukum itu apa? Benar dan salah itu apa? Baik dan jahat itu apa? Jangan bikin definisi sendiri. Ikuti apa kata Tuhan. Itu aja yang Tuhan mau. Lalu iblis bilang, kamu gak bakal mati. Kamu bakal jadi seperti Allah. Artinya apa? Kamu akan seperti Allah yang punya hak bikin definisi. Punya hak dan otoritas bikin hukum. Dan Hawa tertarik menjadi seperti Allah. Dan Hawa mengajak Adam. Dan dua-duanya terjatuh dalam dosa. Sejak hari itu, seluruh umat manusia punya kecenderungan di dalam hatinya, di dalam kedagingannya untuk melawan Tuhan, untuk menjadi Allah, untuk bermain seperti Allah dan mengambil keputusan menurut dirinya sendiri. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jahat, mana yang baik. Dan itu terjadi pada Nebukadnezar. Tuhan tahu akan terjadi pada Nebukadnezar. Bahwa godaan keangkuhan, godaan tinggi hati, kesombongan, arogansi, membuat dia hampir mencapai kepada langit. Mau menjadi Allah seperti kasus Menara Babel. Pernah gak saudara tergoda seperti itu? Aku yang berkuasa atas hidupku. Gak ada yang bisa mengatur aku. Permisi tanya, godaan dosa apa yang menggodamu selama ini? Yang membuatmu menganggap itu segala-galanya. Nama yang tersohor? Kekayaan yang besar? Apa yang membuat kamu hampir terjatuh dan melupakan Tuhan? Kuasa? Kecantikan? Saya nggak tahu apa. Ya. Tapi setiap manusia ada kelemahannya dan iblis tahu. Dan iblis akan masuk dari situ untuk menggodamu. Kamu harus sadar. Kalau kamu tahu itu, bertobatlah. Sebelum hukuman Tuhan yang setimpal datang kepadamu. Tapi kalau saudara sudah bertobat, saudara sadar, sekarang aku sadar, aku tidak angkuh kok. Aku benar-benar mentuhankan Tuhan Yesus. Bagus. Buktinya apa? Tadi di bacaan bertanggapan kita diingatkan Efesus 5 ayat 8-9. Kamu dulu dalam kegelapan kata Tuhan. Tapi sekarang sudah diubah menjadi anak-anak terang. Maka anak-anak terang harus berbuahkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Permisi tanya, berapa lama kamu sudah jadi orang Kristen? Berapa lama kamu sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajamu? Dan berapa banyak perbuatan baik dan benar telah kau hasilkan di dalam hidupmu sebagai kesaksian yang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkan sebagai anak-anak terang? Saudara tahu, ini berapa tahun yang lalu ketika majalah Playboy ingin masuk ke dunia anak-anak. Si desainer majalah Playboy dan redakturnya telah mengubah demikian liciknya. Sehingga majalah itu kelihatan cocok untuk anak-anak di bawah umur. Bisnis majalah pornografi. Lalu terjadi kasus karena majalah itu disu. Disu karena ingin merambah ke dunia anak-anak di bawah umur. Sudah tahu apa yang terjadi di sidang pengadilan? Lawyernya majalah Playboy ini macam. Dia bilang, saya tanya kepada penuntut itu. Pernahkah Anda pergi ke museum seni? Pernah? Berapa kali? Ya lebih dari 1 kali. Pernahkah kamu ke museum seni melihat lukisan bugil? Lukisan-lukisan yang tak berbaju, tak bercelana dari wanita dan pria di sana? Ya pernah melihat. Kalau you pernah melihat dan lebih dari 1 kali,
Dan kamu menyebutnya di situ, di museum itu adalah karya seni. Kenapa hari ini foto-foto saya, lukisan saya, kamu sebut dengan pornografi? Itu tidak fair. Kenapa yang di museum seni itu adalah hasil karya seni, dan lalu karya saya kamu bilang pornografi? Hebat ya? Penuntut itu gak bisa berbicara apa-apa, dan lawyernya menang. Wow, ini gila betul. Seorang apologet yang sangat terkenal bernama Ravi Zacharias, dia bilang kalau saya ada di sana, dan saya diizinkan bertanya, aku akan tanya kepada lawyer itu, coba kamu sebutkan kepada saya, ada berapa keluarga, pasangan suami istri, dan anak-anak, dan remaja, dan banyak orang-orang lain yang belum berkeluarga, menjadi gagal, hancur hidupnya, keluarganya berantakan, gara-gara mengunjungi museum seni. Dan ada berapa keluarga dan anak-anak dan banyak orang lain yang kemudian hancur hidupnya, gagal hidupnya, berantakan, bahkan suami istri cerai, gara-gara membaca majalah Playboy. Mari kita berkata jujur saudaraku, betul gak? Ada berapa pasangan suami istri yang suami atau istri ke museum seni pulang, ya, baik dia pergi 3-4 kali, lalu mengganggu keluarganya dan kemudian ribut dan cerai. Dan kemudian menjadi ketagihan, tiap Sabtu ke museum seni yuk. Lihat si bugil, enggak kan? Dibandingkan dengan melihat majalah porno Playboy. Sudah melihat, ini adalah kelicikan si iblis dan dunia ini menipu kita hari ini. Seolah-olah benar tapi salah. Ini yang terjadi saudaraku. Hati-hati sekali. Ketika pornografi telah berubah nama menjadi karya seni. Ketika aborsi, pembunuhan bayi disebut dengan membela hak wanita. Ketika bunuh diri berubah nama menjadi kematian yang indah alias eutanasia. Sudah melihat ini terjadi. Semuanya dipoles, diubah sedemikian rupa supaya manusia lupa, supaya manusia terjatuh dan gak bisa lagi membedakan mana baik, mana tidak baik, mana jahat, mana benar. Tidak lagi memegang kebenaran firman Tuhan. Hati-hati saudaraku, itu sebabnya firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Ya. Situasi dunia kita akan semakin buruk, moral akan semakin bobrok. Hati-hati cepat atau lambat. Semua dosa dan kesalahan itu harus menerima hukuman yang setimpal. Sebab itu mari belajar jujur sama diri sendiri. Jujur sama hati nurani. Dan punya rasa takut akan Tuhan. Dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan sebelum terlambat. Apa? Sebelum terlambat. Yang kedua, makna mimpi itu adalah pelaksanaan atau eksekusi hukuman atas Nebukadnezar. Tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan Nebukadnezar kesempatan untuk berubah 12 bulan? Jadi setelah Daniel menasehati dia, Tuhan menunggu 12 bulan, 1 tahun. Sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Tapi sayang Nebukadnezar tidak mengindahkan peringatan Tuhan, tidak mengindahkan nasihat Daniel, sahabat karibnya. Kota Babel besar yang dibangunnya memang sangat terkenal pada zaman itu. Membuat nama Nebukadnezar begitu harum sampai dipuja-puja seperti dewa oleh banyak orang.
Menurut catatan sejarah, catatan kuno, Babel besar itu dikelilingi oleh sepasang tembok yang panjangnya 27 kilometer dan lebarnya bisa dilewati oleh 2 kereta perang berkuda yang sangat-sangat besar. Di dalam kota itu dibangun 50 kuil untuk menyembah dewa Marduk, dewa Bel, dan dewa-dewa Babel lainnya. Nebukadnezar juga membangun istana yang indah dengan taman gantung yang sangat-sangat terkenal yang disebut dengan salah satu keajaiban dunia. Pintu gerbang kota Babel juga sangat indah, bercahaya berkilau-kilau menuju ke kuil dewa Marduk dan ke zigurat yang disebut dengan Enemenanki. Zigurat itu sebuah menara yang sangat tinggi, yang ujungnya itu memimpin kepada penyembahan dewa-dewa Babel. Panjangnya 1 kilometer. Dan sepanjang jalan 1 kilometer itu dibangun 120 gambar singa. Gambar singa itu adalah lambang dari dewa Istar. Lalu 575 gambar naga dan gambar lembu jantan itu lambang dewa Marduk dan dewa Bel yang disembah oleh Nebukadnezar dan orang-orang Babel. Dalam prasasti kuno, 2 prasasti yang terkenal bernama Grotefend Cylinder dan East India House Inscription mencatat Nebukadnezar pada zaman itu memang menceritakan kejayaannya, kemakmurannya, kehebatannya, kemuliaannya. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau saudara perhatikan ya, ayat yang ke-30 ya, itu muncul 3 kali aku. Bukankah Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasaku, ku bangun dengan kekuatan kuasaku, untuk kemuliaan kebesaranku, telah ku bangun menjadi kota kerajaan ku. Hati-hati ketika saudara menganggap bumi ini, dunia ini cuma ada 3 manusia penting, yaitu aku, saya, dan gue. I, me, and myself. Yang lain semua adalah sampah dan tidak ada gunanya. Hati-hati. Itu yang terjadi pada Nebukadnezar. Akibatnya saudara, eksekusi itu harus dijalankan setelah menunggu 12 bulan. Bahkan yang mengerikan, Nebukadnezar belum habis bicara. Oh, saya lagi bayangkan ketika dia sedang meninggikan dirinya, menganggap hebat, belum habis ngomong. Suara terdengar dari sorga. Tuhan yang maha tinggi, maha besar, memotong itu. Hari ini juga, saat ini juga, eksekusi itu dilaksanakan. Nebukadnezar dijatuhi hukuman yang berat. Dia mendapat sebuah penyakit jiwa yang disebut dengan boantrofi. Boantrofi adalah sebuah penyakit jiwa di mana si pasien menganggap dirinya adalah binatang. Itu sebabnya dia harus diusir karena dia menganggap dirinya binatang. Dia diusir ke padang. Hurufiah. Makan rumput seperti sapi lembu. Selama 7 masa. Belum tentu 7 tahun, tapi waktu yang ditentukan Tuhan. Sampai hatinya, jiwanya, pikirannya mengakui, ya Tuhan, bukan aku. Bukan aku yang hebat Tuhan. Otoritas dan kedaulatan. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Pernahkah saudara berpikir seharusnya mungkin saudara sudah tidak ada di dunia ini tahun lalu atau berapa tahun lalu? Kalau hari ini saudara masih bisa bernafas dan saudara saya masih bernafas, berarti apa? Tuhan masih memberikan kesempatan. Saya tidak tahu kapan ditutup, tapi semua kita ada batasnya, kesempatan itu akan ditutup. Hati-hati saudaraku. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tadi dalam bacaan kita, pergunakanlah waktu yang ada.
Hari-hari ini adalah jahat, istilah jahat di situ iblis yang aktif. Hari-hari ini ada iblis yang aktif yang akan menarik kamu. Pergunakan waktu itu dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, jangan bebal seperti Nebukadnezar ini. Tapi indahkanlah firman Tuhan. Indahkanlah peringatan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Dia masih memberi kita kesempatan panjang sabar. Tapi ingat, pada saatnya ketika engkau tidak bertobat, semua kesuksesan dan kesombonganmu dalam sekejap, seperti balik tangan, habis semua. Pernah punya teman seperti itu? Atau saudara lihat orang-orang hebat seperti itu, hanya dalam sekejap, 180 derajat berubah. Mengerikan ya. Sebab itu sekali lagi saudaraku, mari kembali kepada kebenaran Tuhan. Lakukan kebenaran Tuhan supaya eksekusi itu tidak terjadi. Seorang teman kirimkan cerita kepada saya. Dia bilang suatu kali seorang profesor melakukan pencobaan di depan mahasiswa-mahasiswanya. Ya, percobaan atau pencobaan sih? Pertama, Percobaan, ya. Studi. Ya, studi. Dia masuk, dia berikan sebuah kotak besar, dia tunjukkan sebuah kotak besar, ya. Di dalam kotak besar itu ada seekor tikus betina dan ada sepotong roti. Lalu dimasukkanlah seekor tikus jantan ke kotak itu. Tikus jantan itu langsung menyerbu roti, tidak mengindahkan tikus betina. Hari kedua, kotak tetap di situ, ya. Tikus betina, kemudian roti diganti ikan goreng. Dimasukkanlah tikus jantan, langsung menyerbu ikan goreng. Tidak memperhatikan si tikus betina. Hari ketiga, sama lagi, tikus betina, kemudian dimasukkanlah kacang goreng. Tikus jantan dimasukkan, tetap dia mengejar kacang dan dihabisinnya. Tidak mengindahkan si tikus betina. Lalu profesor berkata, murid-muridku, dari 3 hari pencobaan ini, kita dapat simpulkan bahwa daya tarik makanan bisa lebih besar dari daya tarik seorang wanita. Maaf ibu-ibu. Tapi bisa nggak? Daya tarik makanan lebih besar dari daya tarik seorang wanita. Lalu seorang mahasiswa duduk di paling belakang, dia angkat tangan, dia nama Pak Arman, dia bilang, Pak Profesor, saya kok kurang setuju. Sebab percobaan yang Bapak buat itu kurang valid, kurang sempurna. Loh, maksud lu apa? Maksudku begini Pak, bagaimana kalau tikus betinanya yang diganti? Loh, kenapa demikian? Si Parman bilang, jangan-jangan tikus betina yang di kotak itu adalah istrinya si tikus jantan. Semua mahasiswa ketawa. Lalu profesor juga ketawa. Dia bilang, siapa namamu? Parman Pak. Oke, kamu lulus ujian, gak perlu ikut ujian. Saya kasih kamu nilai A. Itu jawaban yang jitu. Dalam hatinya, profesor berkata, sekarang aku dapat jawabannya. Kenapa setiap kali aku pulang kerja, aku pergi ke meja makan. Bukan menghampiri istriku. Saudaraku, ini humor sindiran untuk para wanita. Maafkan ibu-ibu. Ya.
Tapi biarlah ini menjadi bahan evaluasi diri. Kenapa suamimu tiap pulang kerja tidak menghampirimu, tapi cari makanan atau duduk di depan TV atau main handphone atau melakukan kesukaan yang lain. Amin, ibu-ibu. Evaluasi diri. Itu untuk para istri. Nah, untuk para suami jangan senang dulu. Tapi ingat baik-baik. Setiap kali kamu pulang kerja, janganlah cari makanan dulu. Hampirilah istrimu. Kecuali kamu memang seperti tikus jantan tadi. Saudara mengerti gak? Saudaraku, kalau hidupmu tidak punya hikmat sorgawi, tidak punya kebenaran firman Tuhan, tidak mengindahkan peringatan Tuhan, hidupmu akan diturunkan nilainya. Bahkan kamu bisa mirip seperti binatang. Ini menjadi peringatan keras buat kita semua. Pertobatan yang baik dan benar, perbuatan yang baik dan benar akan membuat nilai hidup kita sungguh-sungguh berarti dan bernilai kekal. Sebab itu kembalilah kepada Yesus Kristus. Kembalilah akui otoritasnya, akui kebenaran firman-Nya, tinggikan namanya, tinggikan kerajaannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Ingat Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, tinggikan Kristus. Layani pekerjaannya, setia dalam ibadahmu dan pegang firman-Nya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kamu balik itu, segala sesuatu yang kau punya diturunkan, bahkan kau akan jadi seperti binatang. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati kami. Termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Kalau ada godaan-godaan, kedagingan, kesombongan, dan berbagai macam godaan iblis dan dunia, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, patahkan itu. Karena kami sudah diberi jaminan kemenangan. Dan mulai hari ini kami bertekad meninggikan nama Tuhan, setia beribadah memuji nama-Mu, mencari kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Maka segala sesuatunya ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bertekad memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata,